Oke, baiklah kita mulai aja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan yang ke-9 ini dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, sebelum kalian mempresentasikan tugas mandirinya, Ibu Bapak mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya ke email Ibu ya. Oke, Ria Puji Astuti ya yang sudah mengirimkan ke emailnya. Kemudian Fania Ria Puji Astuti, Desi Triparwanti, Alexander Daliar Marta, Muhammad Parchan Setiawan, kemudian Didi Saprudin, Melkianus Leki, Kusmunadi, kemudian Ahmad Junaidi, Muhammad Yahya, Yuli Widada, sama Galih ya. Bagi yang belum disebutkan mungkin sudah kirim ke email bisa konfirmasi ya. Ada yang sudah mengumpulkan tapi belum Ibu sebutkan. Saya rasa sudah ya. Oke, baiklah untuk pertemuan kali ini silakan mahasiswa yang akan mempresentasikan tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Ini Aji Sabto Nurfala juga sudah ya, sudah mengirimkan emailnya. Oke, Mas Gali, silahkan jika ingin mempresentasikan tugasnya, silahkan di share screen ya. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk share screen, Bu Asih dan rekan sekalian. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Oke, sudah kelihatan. Eh, Baik, berikut adalah presentasi untuk mata kuliah Ethics dengan judul Cyber Law, Pengantar dan Aspek-aspek Pentingnya. Pengertian, ruang lingkup, dan tujuan Cyber Law. Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Ruang lingkup cyber law mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi perlindungan data pribadi, privasi online, kejahatan cyber, hak kekayaan intelektual, tanggung jawab platform online, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, dan banyak lagi. Suaranya, Cyber law, oke, suaranya eh, putus-putus ya. sebentar Bu, saya izin stop sebentar ya Bu. Oke, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lanjut ya Bu, ini saya ganti mic. Oke, silakan.
Tujuan utama cyber law adalah untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan ini mencakup aspek keamanan, pelindungan konsumen, pencegahan serta penanganan kejahatan cyber. Adalah keberadaan cyber law. Awal munculnya cyber law teknologi informasi di era digital. Itu yang lainnya jangan bersuara ya, ada suara dari yang lain. Pada awalnya munculnya internet dan penggunaan komputer secara luas membawa tantangan baru yang memerlukan perhatian hukum. Dengan semakin banyaknya kegiatan dan transaksi yang dilakukan secara digital, muncul kebutuhan untuk mengatur isu-isu seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan tanggung jawab hukum terkait teknologi. Seiring dengan hal itu, negara-negara mulai mengembangkan kerangka hukum yang khusus untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan inilah yang kemudian dikenal sebagai cyber law. Perkembangan global cyber law telah menjadi perhatian internasional sejak akhir abad ke-20. Negara-negara di seluruh dunia menyadari pentingnya mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang melintasi batas-batas nasional. PBB dan Interpol berperan penting dalam mendorong kerjasama antar negara dalam penanganan kejahatan cyber dan pembentukan kerangka hukum yang seragam. Seiring dengan itu, banyak negara mengadopsi undang-undang regulasi yang khusus untuk mengatasi isu-isu cyber law, termasuk perlindungan data, privasi, dan penegakan hukum terkait kejahatan cyber. Perkembangan global cyber law terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan tantangan baru yang muncul dalam era digital yang terus berkembang. Sejarah perkembangan cyber law di Indonesia. Perkembangan awal cyber law di Indonesia dimulai dengan adopsi UU ITE pada tahun 2008. Undang-undang ini menjadi landasan hukum penting yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sejak saat itu, cyber law di Indonesia terus mengalami perkembangan, termasuk penyempurnaan dan perluasan ketentuan dalam ITE, serta adopsi regulasi tambahan yang mengatur pelindungan data pribadi, dan kejahatan cyber. Perkembangan terkini cyber law di Indonesia juga melibatkan upaya penguatan penegakan hukum terkait kejahatan cyber, kerjasama internasional dalam penanganan kasus cybercrime, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan digital dan perlindungan hak-hak mereka dalam lingkungan online. Asas-asas cyber law bagian 1, yakni ada asas subjektif territoriality. Pemberlakuan hukum pidana ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Atau dalam perspektif ini, hukum berlaku berdasarkan tempat cybercrime dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, objektif territoriality, jadi negara memiliki jurisdiksi atas tindakan yang memiliki dampak di wilayahnya, terlepas dari mana tindakan tersebut dilakukan atau siapa yang melakukannya. Yang ketiga, yakni asas nationality. Negara memiliki jurisdiksi atas warga negaranya, terlepas dari mana tindakan tersebut dilakukan. Jadi, negara di mana seorang individu adalah warga negara memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan hukum terkait tindakan mereka. Yang keempat, passive nationality, yakni negara dapat menegakkan hukumnya terhadap tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya jika tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional. Yang kelima, protective principle, yakni negara dapat menegakkan hukumnya terhadap tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya jika tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat internasional secara umum. Dalam konteks internasional, asas-asas ini mempengaruhi bagaimana negara-negara mengatur dan menegakkan hukum terkait tindakan di dunia digital yang melibatkan batas-batas nasional. Dalam konteks internasional, asas ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi kepentingan nasional, perlindungan data pribadi, privasi, dan mencegah kejahatan cyber di dalam wilayah mereka, bahkan jika tindakan tersebut berasal dari luar negara.
Perlindungan data dan privasi. Perlindungan data pribadi adalah upaya melindungi informasi pribadi individu yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh entitas pengelola data. Ini termasuk identitas, informasi kontak, informasi keuangan, atau informasi sensitif lainnya. Kewajiban entitas pengelola data mencakup tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan melindungi data pribadi dengan mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku. Mereka harus menjaga kerahasiaan data, melaksanakan langkah-langkah keamanan yang tepat, mendapatkan izin pengguna untuk penggunaan data, dan memberikan transparansi mengenai penggunaan data. Sementara itu, hak individu dalam perlindungan data dan privasi memberikan individu hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, atau membatasi penggunaan data pribadi mereka oleh entitas pengelola data. Individu juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan memilih untuk tidak terlibat dalam praktik pengumpulan dan penggunaan data tertentu. Kejahatan cyber dan penegakan hukum. Kejahatan cyber merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi serangan komputer, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, dan kegiatan ilegal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi digital. Penegakan hukum dalam kejahatan cyber melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, menyelidiki, menuntut para pelaku kejahatan cyber. Hal ini melibatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk mengatasi tantangan kejahatan cyber yang lintas batas. Penegakan hukum dalam kejahatan cyber melibatkan penggunaan teknik investigasi digital, upaya pencegahan, dan pengembangan kebijakan, serta regulasi yang sesuai untuk memberi